طب النبي لا عارفين، وليه ولاد 25 مليون ومتسجلين متسجلين. Nusantara ini tidak sedikit adanya para kiai-kiai yang cerdas, alim alama, dari yang sepuh maupun generasi-generasi yang muda. Baru-baru ini viral diperbincangkan seorang kiai muda asal Banten, Kiai Haji Imaduddin Utsman. Memang mantap, penelitiannya yang sangat jeli dan ilmiah mampu mengungkap silsilah nasab para habaib di Indonesia ini. Sehingga tidak sedikit pula para kaum awam yang kini hampir meragukan kebenaran para Alawiyin atau yang akrab disebut habaib. Keterampilan beliau dalam meneliti sebuah sejarah yang patut diapresiasi. Bahkan generasi lainnya juga selayaknya jeli dalam hal tersebut, mencatat sejarah baik-baik, mulai dari masuknya Islam ke Nusantara sampai sejarah berdirinya bangsa dan negara tercinta ini. Namun ternyata segala sesuatu yang dikaji secara ilmiah tentu akan melahirkan berbagai pertanyaan-pertanyaan baru terkait penulis nasab Ba'alawi, Al-Imam Al-Habib Ali As-Sakron, yang menyimpulkan nama Ubaidillah sebagai tashghir nama Abdullah. Kira-kira apakah Habib Ali As-Sakron yang merupakan mufti besar di masanya, ahlul ilmi, dan juga masyhur sebagai waliullah itu sembrono dan juga asal-asalan menyimpulkan apakah kira-kira beliau asal menulis saja tanpa memikirkan konsekuensinya? Siapa sebenarnya Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron ini? Mari simak segelas manakibnya. Jangan salah paham dan tetaplah di channel La Haula TV. Beliau Al-Imam Syekhul Kabir As-Sayyid Abu Abdullah wa Abul Hasan Ali bin Abu Bakar bin Abdurrahman As-Segaf. Beliau juga dikenal dengan sebutan As-Sakron. Hal itu dikarenakan Habib Ali bin Abu Bakar merupakan salah satu wali yang terkenal masyhur sangat mencintai Allah. Saking cintanya hingga mabuk cinta kepadanya. Beliau juga salah satu wali besar yang memiliki banyak sekali karomah. Itulah asal mula julukan As-Sakron, yang berarti mabuk, yang sekaligus dijadikan nama wirid ciptaannya yang sangat masyhur dan diamalkan oleh mayoritas ulama-ulama di Nusantara ini, terutama di kalangan para habaib. Beliau adalah seorang imam tarekat, lautan ilmu hakikat, yang diakui kebesaran dan keimamannya, kesempurnaan makrifat, dan kesempurnaan dalam mengikuti jejak kakeknya, yakni Nabi Muhammad SAW. Beliau lahir di Tarim pada tahun 818 Hijriah, dan kemudian wafat pada hari Ahad, tanggal 12 Muharram tahun 895 dalam usia 77 tahun. Beliau meninggalkan 7 putra dan 5 putri, yakni As-Sayyid Umar, As-Sayyid Abdurrahman, Sayyid Muhammad, As-Sayyid Abdullah, As-Sayyid Alwi, As-Sayyid Hasan, Sayyid Abu Bakar, Syarifah Bahiyah yang ahli ibadah, Syarifah Ruqayyah, Syarifah Alawiyah, Syarifah Maryam, dan Syarifah Aisyah. Nasab beliau bersambung kepada baginda Rasulullah SAW, yakni Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron bin Sayyidina Syekh Al-Imam Al-Qutub Abdurrahman As-Segaf bin Syekh Muhammad Maulad Dawilah bin Syekh Ali Sohibuddar bin Sayyidina Al-Imam Alwi Al-Ghuyur bin Sayyidina Al-Imam Faqihil Muqaddam Muhammad bin Sayyidina Ali bin Sayyidina Al-Imam Muhammad Sohib Marbat bin Sayyidina Al-Imam Khalid Qasam bin Sayyidina Alwi bin Sayyidina Al-Imam Muhammad Sohib As-Soma'ah atau So'imiyah bin Sayyidina Al-Imam Alwi Sohib Syamel bin Sayyidina Al-Imam Ubaidillah Sohibul Ard. Disinilah yang kini diperbincangkan, terutama melalui penelitian Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani, karena riwayat lain menyebutkan Abdullah. Kemudian beberapa ratus tahun kemudian terselip nama Ubaidillah. Inilah yang akhirnya menimbulkan syak atau keraguan dalam silsilah Ba'alawi. Begini kurang lebihnya menurut Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani yang kita kutip dari situs Nahdlatul Ulum. Al-Habib Ali Sakron menulis sebuah kitab yang diberi nama Al-Burqatul Musiqah, yang selanjutnya disebut Al-Burqah. Dalam kitab itulah untuk pertama kali nama Ubaidillah disebut sebagai anak Ahmad bin Isa, dengan argumen bahwa Ubaidillah ini adalah nama lain Abdullah yang disebut oleh Al-Jundi, wafat pada tahun 730 Hijriah. Kitab-kitab selanjutnya yang menyebut Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqib kemungkinan besar menukil dari Habib Ali As-Sakron tersebut. Di antara kitab-kitab itu seperti Ad-Daw'ul Lami karya As-Sakhawi, wafat 902 Hijriah. Kitab Qiladat Ad-Dahr fi Wafayat A'yan Ad-Dahr karya Abu Muhammad At-Thayyib Bamakhrama, wafat 947 Hijriah. Kitab Sabat Ibnu Hajar Al-Haytami, wafat 974 Hijriah. Kitab Tufatul Thalib karya Said Muhammad bin Al-Husain As-Samarqandi, wafat 996 Hijriah. Dan kitab Ar-Raudul Jali karya Murtadho Al-Zabidi, wafat 1205 Hijriah, dan lain-lain. Sedangkan hujah Habib Ali As-Sakron yang wafat pada tahun 895 Hijriah bahwa nama Ubaid adalah nama lain dari Abdullah.
Leluhur Habib Ali As-Sakran yang dikenal pada zamannya bernama Ubaid, tanpa idhofah kepada kata Allah. Hal ini diakui oleh Habib Ali As-Sakran dalam kitabnya tersebut dengan ibarah wa hakadha huwa huna Ubaidul Ma'ruf 'inda ahli Hadramaut ila akhirih, yang artinya dan demikianlah ia di sini bernama Ubaid yang dikenal penduduk Hadramaut dan ditulis dalam kitab-kitab mereka dan berkesinambungan dalam silsilah nasab mereka, dan penisbatan mereka adalah Ubaid bin Ahmad bin Isa Al-Burqah Al-Muthiqah halaman 150. Masih dari Kiai Haji Imaduddin. Perhatikan bahwa yang tertulis berkesinambungan bagi penduduk Hadramaut hanya sampai pada Isa, belum dilanjutkan kepada Muhammad An-Naqib sebagai ayah Isa. Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani menyimpulkan, kesimpulan terakhir pada pembela nasab Ba'alawi harus mencari ketersambungan nasab para habaib di Indonesia dari dua keterputusan. Pertama, keterputusan Ubaid yang kemudian disebut sebagai Abdullah harus ada di kitab yang lebih tua dari kitab Al-Burqah yang menyebut nama Ubaid ini betul adalah Abdullah. Yang kedua, keterputusan Abdullah sebagai anak Ahmad bin Isa yang masih terputus riwayatnya selama 385 tahun, dihitung berdasar wafatnya Ahmad bin Isa tahun 345 Hijriah sampai wafatnya Al-Jundi, pengarang kitab As-Suluk yang wafat pada tahun 730 Hijriah. Pungkas Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Pertanyaannya, sebagai seorang yang ahlul ilmi, az-zahid, ahlul wara', terkenal sebagai wali besar, seorang Al-Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran, kira-kira apakah asal-asalan menulis kitab? Sebagai seorang mufti, apakah akan sembrono mencantumkan Syekh Ubaid atau Ubaidillah dengan menisbatkan sebagai keturunan Rasulullah SAW? Inilah yang kita maksud salah satu dari pertanyaan baru, karena tidak mungkin beliau sebagai seorang mufti, seorang ahlul ilmi yang keberkahan ilmunya telah dirasakan oleh para ulama dan santri mulai dari zaman beliau hingga ulama kiai dan santri sampai sekarang ini. Apakah mungkin beliau yang masyhur waliullah itu berdusta? Maka ini perlu dikaji lagi dengan hati yang bersih demi kebaikan bersama, agar apa yang diharapkan Kiai Haji Imaduddin dan apa yang diharapkan para awam dan muhibbin dzurriyyah Nabi SAW tidak lagi diperselisihkan, dengan tetap saling menghargai dan saling menjaga martabat sesama umat baginda Rasulullah SAW. Yang jelas, sesuai sabda baginda Nabi Muhammad SAW bahwa nasab keturunannya tidak akan terputus sampai hari kiamat. Sebagaimana janji Allah pula yang diantaranya tercantum dalam surat Al-Kautsar. Simak penjelasan Syekh Ali Jum'ah, Mufti Mesir. النهارده أكثر من 25 مليون من آل البيت. إنا أعطيناك الكوثر. الكوثر اللي هم الأهل الكثير دول. بعض الناس يقول لك نهر في الجنة ومش نهر في الجنة. كوثر. ليه بقى بقول إن دول الأهل؟ إن شانئك هو الأبتر. بيقول يا محمد أنا عندي 11 ولد وأنت ما عندكش ولا ولد. مين ده أصلا اللي قال كده؟ ما نعرفش. 9 أقوال في التفسير، مش عارفين مين اللي قال كده. طب ولاده مين؟ مش عارفين. طب النبي؟ لا عارفين. وليه ولاد 25 مليون ومتسجلين؟ متسجلين. Perhatikan ini sekali lagi, masih lanjutan biografi Al-Imam Al-Habib Ali As-Sakran. Dari Ubaidillah bin Sayyidina Al-Imam Ahmad Al-Muhajir bin Sayyidina Al-Imam Isa Ar-Rumi bin Sayyidina Al-Imam Muhammad An-Naqib bin Sayyidina Al-Imam Ali Al-Uraidi bin Sayyidina Al-Imam Ja'far Shadiq bin Sayyidina Al-Imam Muhammad Al-Baqir bin Sayyidina Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Al-Imam Ash-Shahid Syababul Jannah Sayyidina Al-Husain radhiyallahu anhum ajma'in. Mengetahui guru-guru beliau diantaranya adalah ayahnya, yakni Al-Habib Abu Bakar As-Sakran, pamannya Syekh Umar Muhdar, Syekh Sa'ad bin Ali, Syekh Sondid, Muhammad bin Ali Sohib Aidid. Beliau belajar fikih dan hadis kepada Al-Faqih Ahmad bin Muhammad Bafadhal. Beliau juga menimba ilmu zahir pada Al-Faqih Ahmad bin Muhammad Bafadhal. Beliau menghabiskan 4 tahun di kota Sihir dan kota Ghail Bawazir, belajar ilmu fikih kepada para ahli fikih dari keluarga Baharawah, Al-Faqih Muhammad bin Ali Ba'adillah, Al-Faqih Ba'ilim, dan Al-Faqih Abu Ammar. Dalam ilmu fikih, beliau mempelajari kitab Al-Hawi karya Al-Ghazwaini, begitu juga dalam kitab Nahwunya. Beliau mempelajari kitab Ihya pada Sayyid Al-Imam Muhammad bin Hasan Al-Mu'allim dan kakaknya Syekh Abdullah selama 7 hari. Beliau menyuruhnya untuk membaca asma Allah tanpa berpuasa.
Setelah berlalu 7 hari, nampaklah pada diri beliau dari setiap huruf-huruf Asmaul Husna cahaya kerohanian. Murid-murid Syekh Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran diantaranya adalah anak-anaknya yang bernama Said Umar, Said Muhammad, Said Abdurrahman, Said Alwi, Said Abdullah, dan Said Umar bin Abdurrahman Sohibul Hamra, Said Abu Bakar Al-Adni Al-Idrus, Syekh Muhammad bin Ahmad Bafadol, Syekh Qasim bin Muhammad bin Abdullah bin Syekh Abdullah Al-Iraqi, Syekh Muhammad bin Sahal Baqashir, Syekh Muhammad bin Abdurrahman Basuli, Al-Faqih Al-Wali Muhammad bin Sahal Qusyair, Al-Faqih Muhammad bin Abdurrahman Basusih, dan Bajarfil Ad-Dauni. Di antara tanda kezuhudan beliau tidak pernah menyebut nama dunia atau benda materinya di majelisnya. Di antara keistimewaan beliau ialah beliau tidak pernah mengalami kelalaian dalam salatnya. Tidak pernah terlihat oleh orang kecuali beliau dalam keadaan membaca Al-Quran atau berzikir, atau sedang ruku atau sedang sujud. Karya-karya beliau yang besar seperti Ma'arijul Hidayah, Burqatul Masyiqah, Durrul Mudis fi Manaqib Syekh Sa'ad bin Ali, dan karya beliau tentang rahasia takbiratul ihram, doa iftitah, ta'awud, dan basmalah, dan juga karya beliau tentang kaidah nahwu dalam bentuk nazam, bab nikah, buku syair beliau tentang ilmu hakikat dan ilmu tasawuf, di samping tentang buku wasiat dan akidah. Berikut ini adalah beberapa nasihat dari beliau. Yang pertama, serasikanlah semuanya dan jadikanlah niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, biasakanlah dirimu mengesampingkan kesalahan orang lain karena poros kemaslahatan manusia terletak padanya. 3. Janganlah sekali-kali meremehkan kebaikan sedikit pun. Begitu juga menghadiri kumpulan berzikir, akad pernikahan, dan akad lainnya. Meskipun di antara orang yang berzikir itu ada kalangan yang rendah, seperti kalangan awam yang dipandang hina, sudah sepantasnya kita turut hadir bersama mereka. Keempat, melakukan sesuatu secara berulang kali akan menghasilkan bekas di hati. Kelima, sebaiknya anak kecil diajari oleh orang selain ayahnya. Keenam, Allah lebih mengabulkan doa orang yang berhati baik daripada doa orang yang hanya pandai menyusun kata-kata. Beliau juga pernah mewasiati keponakannya, yakni Syekh Abu Bakar Adani. Wahai anakku, kuatkanlah semangatmu, hilangkanlah kegaduhanmu, sadarilah asal-muasalmu, niscaya kamu akan mendapat anugerah yang dapat menyatukan segalanya. Sepenggal manaqib dari Al-Imam Al-Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran tersebut ditulis dalam riwayat hidup para wali dan salihin yang merupakan kutipan dari alladuni.id Jakarta dari terbitan Cahaya Ilmu Publisher. Terima kasih dan mohon maaf. Segala kebenaran hanyalah milik dan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.